Hoi 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 pro lovers, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi nih dengan Mimin di channel tempatnya para orang-orang yang doyan spoiler film-film JAV. Maksudnya film top Marco Top dalam hal pengecerotan. Pada video kali ini, Mimin akan meringkas film Iron Protector yang dirilis pada tahun 2016 lalu. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, jangan lupa kencangkan ikat celana kalian dan segera digantung BH di depan pintu rumah biar para tetangga keheranan dengan tingkah laku kalian. Hehehe. Serta jangan lupa menekan tombol subrek ya gengs. Kalau sudah, Mimin hitung sampai 3. 1, 2, 3. Mari kita ngecerot, cerot, cerot. Scene dimulai saat si pria bernama Wu sedang melakukan gerakan yang mirip dengan film Mantap-Mantap. Pada saat itu, dirinya diledeki oleh seorang bocah nakal yang sedang makan es krim. Tiba-tiba datang seorang pria yang kaya raya yang sedang dikejar oleh para gerombolan pria nakal. Saat mengejar si pria kaya raya itu, para gerombolan tersebut menabrak sang bocah ingusan tadi dan es krimnya jatuh dan diinjak, yang membuat si bocah ingusan tadi menangis. Karena kesal melihat tindakan dari para gerombolan itu yang membuat si bocah ingusan menangis, Wu kemudian pergi menuju ke tempat para gerombolan dan bertanya siapa yang menginjak es krim si bocah ingusan tadi. Karena tak ada yang mengaku, Wu langsung menghajar mereka semua dengan jurus kaki besi yang membuat mereka semua kalah. Sang pria parubaya yang bernama Gisanli yang merasa dirinya telah diselamatkan kemudian menghampiri Wu untuk memberikan uang terima kasih. Namun pemberian uang tersebut tidak diterima oleh Wu. Scene kemudian berpindah di mana Wu bertemu dengan saudara seperguruannya bernama Jiangli alias Otong yang ternyata kini telah menjadi seorang pengusaha debt collector. Saat mereka berada di kantor si Otong, pria parubaya yang kaya raya tadi datang untuk mencari bodyguard yang akan melindungi putrinya yang memiliki body siksoi, yang bikin para pria nakal kayak Mimin kelepek-kelepek. Beberapa anak buah dari si Otong ditawarkan, namun si pria tua kaya raya itu memilih Wu yang sedang santai karena ia sudah melihat Wu saat bertarung dengan para gerombolan nakal tadi. Otong kemudian membujuk Wu agar mau menjadi bodyguard putri dari si orang tua kaya raya tersebut. Bujukan si Otong kemudian diterima oleh Wu dan misi pun dimulai. Scene kemudian berpindah di mana putri montok dari si pria tua tadi bernama Fei Fei membujuk Wu dengan uang agar ia tak mengikutinya lagi. Namun karena Wu yang sudah terbiasa menjalankan tugas sesuai perintah, tawaran tersebut pun ditolak. Tak kehabisan akal, Fei Fei kemudian mendatangkan temannya yang memiliki body montok untuk merayu Wu bermantap-mantap. Namun karena imannya terlalu kuat, teman dari Fei Fei malah mengaku tak sanggup merayu Wu, alias mission gagal. Scene kemudian berpindah di mana Wu diadang oleh para pria nakal yang mengajaknya untuk melakukan pengecerotan. Saat dirinya sedang asyik melakukan pengecerotan, tiba-tiba Fei Fei diculik. Akhirnya kehebatan sesungguhnya dari Wu pun diperlihatkan, di mana meski dengan menggunakan sepatu besi seberat 25 kg, dirinya masih bisa berlari layaknya pelari maraton untuk mengejar mobil yang digunakan oleh para pencuri. Dengan meloncati beberapa atap bangunan, Wu berhasil mendahului mobil tersebut. Dengan nyali dan kemampuannya melakukan pengecerotan yang sangat hebat, saat dia akan ditabrak oleh si para penculik, hal yang mengesankan dilakukan oleh Wu. Dan ia pun berhasil menyelamatkan gadis cantik tersebut dan langsung menggendongnya pulang. Dan ternyata Fei Fei sudah mulai nyaman dan tertarik dengan Wu, sampai dirinya senyum-senyum sendirian. Hehehe. Kayak Mimin waktu dekatin cewek montok di sekolah dulu. Hohoi. Keesokan harinya, Otong bertemu dengan Wu. Pada pertemuan tersebut, Otong meminta Wu agar berhenti menjadi bodyguard dari Fei Fei. Namun karena pundi-pundi cintanya sudah mulai mekar, Wu menolak perintah dari si Otong yang membuat si Otong emosi dan terjadilah pengecerotan antara keduanya.
Awalnya Wu kewalahan saat menerima serangan jurus tangan besi dari si Otong. Namun karena sudah tak tahan, Wu kemudian mengeluarkan jurus terhebatnya, yakni jurus rahasia kaki besi, yang membuat Otong kalah telak dan memutuskan ikatan persaudaraan mereka. Scene kemudian berpindah, di mana Wu dan Fei Fei sedang kabur dari kejaran para pria-pria nakal. Dan saat Wu sedang melakukan pengecrotan dengan para pria nakal tersebut, Fei Fei berhasil diculik dan dibawa ke sebuah gudang di mana di dalamnya sudah terdapat para anak-anak buah si Otong. Dan terjadilah pengecrotan antara Wu versus everybody. Meskipun memiliki jurus legendaris, namun karena anak buah dari si Otong merupakan para pendekar yang memiliki keahlian alias sakti-sakti mandraguna, Wu terlihat kesulitan menghadapi mereka secara bersamaan. Dalam pengecrotan tersebut, Wu kemudian dihajar dan ditabrak oleh sebuah mobil serta dikubur hidup-hidup oleh si Otong yang adalah saudara seperguruannya. Ternyata, meskipun dirinya telah mendapatkan pukulan tangan besi dari si Otong dan sudah dikubur, Wu memiliki nyawa seperti kucing, yakni dia belum metong dan bangkit kembali. Wu yang merasa sangat marah dengan pengkhianatan dari saudara seperguruannya, kemudian memutuskan untuk melepaskan sepatu besi seberat 25 kg tersebut dan memotong rambutnya, berubah menjadi pria tampan, gengs. Keesokan harinya, Wu dengan berpakaian sangat rapi datang ke markas para debt collector yang tadi. Dan benar saja, tanpa menggunakan sepatu besi yang telah ia kenakan selama 8 tahun itu, Wu menjadi sangat lincah, gesit, dan kuat. Bahkan, tendangan dari Wu bisa membuat para anak buah dari si Otong terlempar. Bukan cuma itu, tameng besi yang mereka gunakan pun penyok saat terkena tendangan dari si Wu. Pada pengecrotan antara Wu versus everybody itu pun berhasil dimenangkan oleh Wu. Usai mengalahkan ratusan debt collector, Wu kemudian bertemu dengan 3 pendekar yang sebelumnya telah mengalahkannya. Namun tanpa menggunakan sepatu besi seberat 25 kg itu, Wu berhasil dengan mudahnya mengalahkan mereka semua dan pergi ke tempat bos besar. Di sana sudah ada Fei Fei dan pria parubaya yang dimasukkan ke dalam jeruji besi, serta ada si Otong dan juga bos besarnya para debt collector serta pengawalnya. Pada pertemuan tersebut, Wu kemudian memperlihatkan tanda lahir di tangannya yang ternyata dia adalah putra dari bos besar debt collector tersebut, yang pada waktu ia kecil ia telah dibuang oleh sang ayah ke jurang. Karena sang ayah melihat sesuatu hal yang di kemudian hari bisa membuat karirnya ambruk bila sang anak tetap hidup. Dan pada scene tersebut juga terungkap bila sebenarnya Wu dan Fei Fei sudah saling mengenal, di mana orang tua dari mereka berdua saat muda dulu adalah para pembisnis ilegal. Melihat ada peluang, pengawal dari sang bos besar kemudian akan menembak Wu. Namun, hal tersebut dihentikan oleh Otong yang ingin melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Wu. Saat itu, Otong sudah menggunakan sarung tangan besi, gengs. Pengecrotan antara keduanya pun terjadi. Awalnya, pukulan tangan besi dari si Otong berhasil membuat Wu terpojok. Dalam pengecrotan antara saudara seperguruan itu, besi-besi di tempat sang bos besar banyak yang patah dan kecongkel. Namun karena sudah tak tahan terpojok, Wu menggunakan jurus legendarisnya. Ia kemudian berhasil membalikan keadaan karena serangannya mengenai titik-titik vital dari si Otong. Otong yang sudah kalah kemudian ditembak oleh pengawal dari si bos besar para debt collector yang membuat si Otong metong. Tak sampai di situ, anak buah dari si bos besar debt collector kemudian menembak Wu tepat di bagian jantungnya. Namun ternyata Wu berbeda dengan manusia lainnya karena jantungnya berada di sebelah kanan. Wu kemudian bangkit dan langsung menghabisi pengawal dari bos besar tersebut. Ia pun kemudian ingin menghabisi bos besar yang juga merupakan ayahnya. Namun Wu tersadar dan tidak jadi menghabisi ayah jahatnya itu. Setelah semuanya selesai, Fei Fei kembali ke kehidupannya sebelumnya. Sedangkan Wu sedang berdiri di sebuah tebing tinggi sambil menyebarkan abu kremasi dari mendiang sang guru. Dan film pun tamat. Dari film ini, kita bisa mengambil hikmah bila seorang anak laki-laki akan memilih hidup yang berbeda dengan jalan yang diambil oleh ayahnya, bila jalan tersebut adalah kesesatan.
Oke, Mimin pamit undur diri dulu ya gengs. Semoga review film kali ini dapat menghibur kalian semua. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.